Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau di suatu hutan kita menemukan beberapa butir telur ayam, kita meyakini bahwa di situ ada ayam hutan. Kalau di hutan kita mendengar suara me, kalau di kampung itu namanya kinjeng tangis atau apa, hewan yang berbulu dan sering terbang, nempel di dahan pohon dan sering bunyi menangis, maka sering disebut kinjeng. Kinjeng itu semacam apa ya, hewan yang berbulu dan suaranya seperti menangis, maka tangis itu menjadi tanda akan ada musim panas. Maka saudara-saudari yang terkasih, tanda ini bisa kita jumpai di setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita hidup di alam yang penuh dengan tanda-tanda dan itu bisa memprediksi. Akan ada hujan, akan ada banjir, akan ada terang bulan. Tidak akan ada hujan kalau ada bintang-bintang di langit pada malam hari. Dan itu ternyata terjadi. Lalu tanda-tanda ini harus dikenali oleh kita semua. Khususnya yang bergulat dengan kehidupan yang terpengaruh oleh cuaca itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus pun menerangkan tentang tanda-tanda anak manusia datang. Kapan tanda-tanda anak manusia datang? Tahun Tuhan datang. Tanda-tandanya adalah Yesus memberi perumpamaan. Ketika zaman Nabi Nuh, orang pada bekerja, menanam, memanen, orang makan dan minum, berjualan, sampai pada saat Nabi Nuh masuk bahtera. Dan setelah itu, ada air bah yang memusnahkan semua orang yang ada di situ. Atau pada zaman Lot, dan di situ juga Nabi Lot. Lot itu ada di Sodom. Lalu kemudian orang makan, minum, berjualan. Kemudian pada saat itu kegiatan seperti biasa. Sampai pada saat Lot meninggalkan Sodom. Dan setelah itu apa? Hujan api dan belerang di kota Sodom. Dan semua penghuni musnah. Dan kemudian orang yang mengikuti Lot diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga anak manusia datang. Pada waktu itu, pada saat itu, kalau Anda ada di atas atap rumah di peranginan, jangan turun untuk mengambil barang-barang. Atau kalau ada Anda di ladang, jangan pulang karena itu akan menghabisi kamu. Lalu kalau ada dua wanita di tempat tidur, dua gadis, dia akan diambil salah satu. Kalau ada dua wanita yang sedang mengilang, akan diambil satu. Mengilang itu sedang mencoba untuk membuka cangkang-cangkang gandum supaya kemudian keluar dan bisa dimasak menjadi roti dan tepung gandum. Maka saudara-saudari tidak seperti itu. Lalu para murid pun bertanya, kapan itu? Yesus mengatakan, di mana ada bangkai, di situ banyak burung camar. Kata-kata terakhir ini yang mengingatkan kita akan mengenal tanda-tanda zaman. Di mana ada bangkai, di situ banyak burung nasar. Kalau ada burung nasar, tidak ada bangkai, itu mustahil. Karena burung nasar makanannya adalah bangkai. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat kehadiran anak manusia itu di dalam tanda-tanda zaman. Ada dua tanda-tanda zaman yang kadang-kadang kita bisa niteni, memberi perhatian. Tanda positif dan tanda negatif. Ketika kita melihat semua itu, maka kita akan membuka diri. Maka
Maka dalam pengalaman Yesus bersama para rasul, ada mukjizat-mukjizat, penyembuhan-penyembuhan, itu tanda kehadiran anak manusia. Tetapi juga ada tanda-tanda kehadiran anak manusia ketika orang harus kehilangan ini. Orang harus merasakan salib, harus kehilangan nyawanya, dan kemudian dia akan menemukannya. Bahkan dikatakan, siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita harus siap-siap melihat tanda-tanda zaman kapan saat anak manusia datang. Mungkin tidak harus diartikan pada akhir zaman ketika dunia dihancurkan seperti bahtera Nabi Nuh yang menyelamatkan Nuh dan pengikut-pengikutnya. Atau seperti Lot yang diselamatkan karena mau pergi ke Sodom dan dimusnahkanlah Sodom. Tetapi juga pada saat kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk menanggapi kehadiran anak manusia itu sehingga kita mempunyai buah-buahnya. Suatu saat saya melihat orang yang termenung dalam suatu perjalanan di kereta api. Lalu orang itu kelihatan sedih, tidak punya semangat. Saya sendiri tidak baik bisa membayangkan bagaimana resahnya orang itu. Kebetulan dia duduk di samping saya, maka saya dalam hati masih bisa memberi perhatian. Kemudian saya mencoba setelah agak lama tentu saja, dan kemudian basa-basi dari mana, minta kenalan, dan kemudian saya mulai bertanya. Lalu dia awalnya menolak untuk memberikan jawaban pertanyaan saya. Tetapi kemudian ketika saya menawarkan sedikit snack, roti yang saya bawa, kemudian minum, akhirnya dia pun mulai membuka diri. Ternyata dia dalam perjalanan ke Jakarta untuk menemui orang tuanya. Orang tuanya meninggal sehingga sudah lama tidak ketemu. Maka dia menjadi sesuatu bagi dia kecewa. Kenapa pada saat orang tuanya meninggal dia tidak bisa menemui, tidak bisa pada saat-saat akhir itu menemani orang tua itu. Lalu kemudian dia merasa pada saat orang tuanya masih hidup, dia seperti menyia-nyiakan. Dia mencoba untuk rekonsiliasi, mencoba untuk kembali menemui orang tuanya, dan kemudian mencoba untuk dekat pada saat-saat akhir. Tetapi hanya gara-gara dia mencoba mengcancel karena tidak membayangkan orang tuanya meninggal begitu cepat. Dia merasa sedih sekali. Pada saat-saat akhir orang tuanya, dia tidak bisa menemani. Padahal rencananya dia mau menemani dan hanya mengubah jadwal satu hari. Dan rupanya itu sangat mempengaruhi. Orang tuanya, bapaknya akhirnya meninggal dipanggil Tuhan. Maka dia sedih sekali. Pada kesempatan itu, saya pun juga menceritakan pengalaman saya. Bagaimana saya juga mengcancel satu hari, mengundur atau mungkin reschedule ya, menjadwal ulang. Harusnya hari Minggu pada waktu itu, tetapi saya ubah hari Senin. Sore saya sudah packing semua barang-barang termasuk alat minyak suci, alat misa, karena saya ingin misa dengan bapak saya pada waktu itu. Sudah saya masukkan mobil dan kemudian jam 6 sudah siap, saya call bapak saya. Besok pagi saya sudah mungkin jam 8, jam 7 pagi sudah sampai rumah. Kita misa karena waktu itu COVID, tidak ada pelayanan minyak suci dari paroki. Nanti bapak saya minyak suci karena memang sudah usia 84, waktu itu 85 dan sudah mulai sakitnya beberapa hari. Masih menerima call saya, walaupun hanya jawabnya hahe.
Tetapi kemudian jam 10 malam saya juga diberitahu ponakan di telepon, Mbah Kakung sudah tidak ada, menghadap Tuhan Sang Pencipta yang lebih mencintai dia daripada saya, mungkin anaknya, karena mengurangi jadwal atau menunda 1 hari saja. Lalu bapak itu yang bersama dengan saya di kereta api itu mulai bertanya-tanya, mulai ngobrol, dan akhirnya terbuka. Rupanya bebannya semakin berkurang dengan sharing saya. Walaupun saya pada saat itu juga mengalami hal yang sama. Saya kemudian jam 3 pagi harus mencari jalan karena waktu itu COVID dan ditutup jalan-jalan. Saya harus mencari jalan tikus untuk sampai ke rumah bapak saya, menghindari pemeriksaan pada waktu itu untuk masuk kota Jogja, Bantul, dan kemudian saya ketemu. Dan di sana tinggal pemakaman. Kemudian tentu saja saya masih merasakan kehilangan itu. Lalu bapak itu juga mulai semangat, mulai dirinya mau bercerita, mulai mengurangi bebannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang di mana banyak burung nasar, di situ pasti ada bangkai. Maka kita dalam bahasa positifnya, di mana ada kesedihan, di situ dibutuhkan penghiburan. Di mana ada kegundahan, di situ dibutuhkan penghiburan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bisa membantu menghibur orang lain yang sedang bermasalah atau sedang mendapatkan beban berat, di situ kehadiran anak manusia yang positif. Yang negatif kadang-kadang kita mendengar cerita orang yang tiba-tiba kehilangan anaknya karena dia sibuk tidak memperhatikan anaknya, dan kemudian dia baru sadar. Orang yang seakan-akan dia perjuangkan untuk mendapatkan nafkah kekayaan yang layak, tidak pernah disapanya, dan sekarang sudah kembali kepada Bapa dalam usia yang sangat muda, masih anak-anak. Di situ dia juga secara negatif menemukan waktu anak manusia datang. Mari kita coba tanggapi kehadiran anak manusia dalam diri kita masing-masing, dalam kesibukan kita, dengan melihat tanda-tanda zaman kehadiran Tuhan pada kesibukan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.